wama dan apa yang taqarraba mendekatkan ilaya kepadaku abdi hambaku bisyai'in pada sesuatu ahabba lebih mencintai ilaya kepadaku mimma dari apa yang iftaratuhu aku memfardukannya sama alaihi kepadanya. Kalau saya itu sama, ada yang bagian membeda-bedakan. Memang sesuatu yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang mandub, sebetulnya itu mandub dalam kok itu sebagainya itu. Kalau sunnah itu kabur. Sunnah sebagaimana kemarin kita terangkan itu secara bahasa sunnah ya sejarah, tingkah laku, perjalanan hidup, sistem, cara itu secara bahasa. Tapi sunnah secara syar'i ya perbuatan Nabi, omongan Nabi, cita-cita Nabi, yang ditinggalkan Nabi, hemi cita-cita Nabi, terus jibil, sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, baik ucapan maupun tindakan yang tidak termasuk hukum. Ini sering terjadi ikhtilaf di antara para ulama, karena ulama-ulama kita termasuk megang tongkat ketika khutbah Jumat, apakah ini sunnah syar'i atau itu jibil, wa fa'lam bisawab. Termasuk memakai mimbar ketika khutbah Jumat, apakah ini sunnah secara syar'i, apakah itu jibil, sering terjadi. Tapi yang terang-terang jibil itu seperti Nabi pernah ketika menunggu adzan subuh itu leye-leye, tidur miring ke sebelah kanan, itu jelas jibilnya, itu kompak itu para ulama itu ijma, sudah sepakat. Bukan harus tidur, enggak. Ya, ketika selesai wudhu Nabi pernah ngomong-ngomong sama sahabatnya, itu jibil, bukan termasuk apa istilah syar'i. Itu kadang-kadang sebagian masih ada, sekalipun tidak banyak, yang wajib ditinggalkan yang sudah dikerjakan. Seperti sholat puasa Senin Kemis dikerjakan terus, sementara Ramadan tidak. Atau infak sedekah ya juga dilaksanakan, tapi zakatnya tidak. Kalau mandub itu al-mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, dikerjakan dapat pahala. Kaidah ini kalau ada saudara kita itu yang meninggalkan tentang yang sunnah, ya jangan dimarahin, jangan dipaitu, ya cukup dianjurkan saja. Misalkan datang ke masjid atau habis adzan tidak sholat, ya jangan dimarahin karena sunnah. Ya. Kalau yang wajib baru diiringi ancaman, jika tidak ancaman neraka. Alhamdulillah kita semua telah melaksanakan itu. Terus ibadah itu
mana yang bisa dijangkau lebih efektif. Seperti ngaji ini waktunya mepet. Kalau nanti membaca surat sampai Al-Baqarah tamat, atau sekedar tamat panjang, atau sering kita jumpai sholat subuh terutama itu, datang telat sholat subuh, lalu toleh yang mau qomat itu sudah sampai tahiyat, kata si qomat, wah ini sebentar lagi kita qomat, ternyata ada telat, datang lagi jemaah takbir, akhirnya apa, molor sampai pagi. Padahal syaratnya itu apabila qomat dikumandangkan sudah tidak ada sholat, sudah ada sunnah. Yang sholat sunnah pun juga berhenti. Jadi yang qomat itu berperan penting, gak usah bertolah-toleh ke belakang, berdiri belum qomat nunggu di belakang. Saya sudah qomat saja. Nah, adapun ada ikhtilafnya wajar. Kurang dikit misalnya at-tahiyyatulillah, bahkan sudah selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, lalu Allahu akbar ini berhenti atau tidak? Sebagian tinggal sedikit diteruskan, sebagian ya sudah ikut dalilnya berhenti. Hal semacam ini ya kita saling toleran gitu. Kalau saya cenderung ke mutlaknya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, qomat Allahu akbar, asyhadu an, berhenti saya. Berhenti itu berhenti salam atau gimana? Apanya? Itu sudah ya berhenti bubar, membatalkan ya. Begitu. Ya kalau jangan salam monggo. Udah salam ini. Mana dalilnya? Kalau dalilnya tidak jelas, ya terjadilah perbedaan pendapat. Seperti yang masuk itu, ketika yang sedang ruku, apa takbir langsung ruku, apa takbir sedekap dulu? Kalau saya sedekap dulu. Ini kalau saya bukan agama, ya ini pendapat saya. Ada mujarradur ra'yi laisa dinan, semata-mata pendapat bukanlah agama. Ad-din laisa mujarradur ra'yi. Agama bukan semata-mata pendapat. Pendapat itu disandarkan kepada ta'alluq kepada dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Maka setiap hadis kadang-kadang itu qot'i pasti, kadang-kadang itu dhoni, kadang-kadang itu doruri, kadang-kadang itu nadori. Kalau doruri itu jelas pasti, kalau nadori itu masih perlu pemahaman, pendalaman. Tapi kalau akidah itu gampang, ceto-ceto dalilnya itu jelas-jelas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membingungkan hambanya untuk mencari kebenaran. Jadi kalau akidah itu sebetulnya gampang, tidak ada perbedaan minim. Tapi ditanggapi, direspon oleh umat, akhirnya ini amat dibenci, tidak suka. Maksudnya akidah yang lurus, akidah al-haq yang benar, tauhid. Ya, alhamdulillah kita semua telah berjalan di atas al-haq. Namun ini perlu diikat dengan doa dan usaha. Mohon kepada Allah agar hidayah yang telah tertanam di dalam hati kita ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kasarnya itu tidak menjadi murtad. Apakah ada? Ada. Bahkan ada ulama-ulama pindah agama ke Kristen, seperti Yusuf Roni itu pindah ke Kristen. Ya juga yang dari Kristen juga ada yang pindah Islam. Biasanya kalau orang itu yang pindah ke Islam itu dari pendeta. Sebagaimana
Saya dulu itu kenalan ini Ustadz Imam Wahyudanya tahu. Sekeluarga itu keluarga Kristen dari pendeta. 63 tahun jadi pendeta Katolik. Lalu berkenalan dengan saya, alhamdulillah satu keluarga masuk Islam semua. Sekalipun saya itu asalnya dimusuhi, dibenci, disetan-setanin saya itu. Alhamdulillah. Yang pertama kali itu anaknya yang kecil, Riko namanya itu. Itu masih SD. Datang ke sekolahan saya itu mau ngaji katanya itu. Ya, mungkin masa saya tolak, pakai katok, pakai apa-apa itu nyamar itu. Kemudian kakaknya menyusul. Ya saya agak nerdek. Tahu-tahu ketika hari Natal saya diundang ke Masjid Petro. Bapak Agus masuk Islam, alhamdulillah. Agustinus saya ganti Agus Wahyudi. Nah, itu kalau dapat hidayah. Dan sekarang terus kaifana budullah, bagaimana? Enggak. Ini hadis kursi ini nak untuk pilih. Mana? Hadis kursi ini di bawah. Kelanjutannya tadi. Enggak ada sini mana? Paling bawah. Hadisun kutsiyun. Oh ini ya. Ya ya. Hadisun kutsiyun. Hadisun. Yang jelas. Hadisnya kutsi kalau teman-teman. Nek tanwin ya anu itu dan manut. Hadis kutsiyin ini anu ini tanwin sini kan. Jika mungkin sama tanwin langsung jongsang kasro tanwin jika mungkin. Enggak takut salah. Ini berarti salah tulisannya ya. Dalnya itu ya. Ada kutusiun. Kudu ya. Iya, kutsiun. Kudu ya. Iya kudu. Kutusiun ada ya. Iya. Kutsiun. Hadis itu ya, yang film itu ya. Teksnya itu dari Allah, konteksnya dari Nabi, tidak termasuk dalam Al-Quran. Iya kudu itu, ya kutsiun. Kutusiun itu. Enggak kutsiun. Setahu saya kutsiun gitu ya. Jasem kan? Ya, enggak tahu kalau ada lain. Ya. Kutusiun. Selagi-lagi yang bingung ini kayak itu. Kayak tete. Mantap kutusiun. Ya alhamdulillah jazakumullah khair atas ketelitiannya. Ibadah itu minimal 7 dikontrol. Coba nanti sholat, puasa, haji, zakat, umroh, ngaji seperti ini. 1, apa hukumnya? Kita umroh, apa hukumnya? Yang kedua, di mana tempatnya? Kalau tempat itu mutlak, ya silakan mutlak. Tapi tempatnya telah ditentukan seperti khutbah. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tidur. Ini mau tidur, mau apa? Bangun tidur atau apa ya kita? Untung lumayan doanya baik, takut doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada seperti itu. Ya mungkin keliru lafaz, sering juga. Ya mungkin saya pun kadang-kadang sering keliru lafaz. Ini 7 apa 6? Apa? Ini. Yang mana? Ada 7 hal yang harus dibaca. Nanti dulu. Kayaknya 7. Ya tak? Ya. Hukumnya ini mungkin yang pertama. Hukumnya dulu ya. Iya. Terus tempatnya. Ya. Awalnya. Awalnya Kapan kita ngawali? Awal. masuk waktu bukan ya? Iya, dan kapan akhirnya? Bagaimana lafadznya? Bagaimana caranya? Berapa tuh itu Garut gak apa-apa. Ini dari
Ini Jadi maksudnya ditulis. ya gak apa-apa contohnya ini ya. Ya, Hukumnya, tempatnya, caranya, awalnya, akhirnya, lafadznya. Oh, awal sama akhir ini lain. Lain. Kurang satu kalau itu. Iya, kurang satu, lupa saya. Minimal ini ya katanya. Awal. Coba umroh, kapan awalnya? Kapan akhirnya? Bagaimana caranya? Sholat, kapan awalnya? Dan kapan akhirnya? Bagaimana lafadznya? Apa hukumnya? Awal masuk waktu ya? Iya, waktunya. Jenisnya. Tempat. Nah ini. Kalau Tempat. Ya sudah 6 ini saya mungkin. tempatnya sudah ini ya, di mana tempatnya? Oh, Lupa saya. Apa hukumnya? Di mana tempatnya? Awalnya, caranya, akhirnya. masuk jenisnya enggak? Jenisnya. Ya mungkin jenisnya insya Karena Allah. kalau kurban kan jenis nanti hitungannya. Ya termasuk zakat juga. Enggak, enggak masuk ke sini. Enggak masuk ke sini. Maaf itu lupa satu itu. Di luar kebang. Iya, tapi lebih minta tahu Jadi begitu Pak, kita melakukan apa saja. jumlah. Ya. Ya jumlahnya, maaf. Ya jumlahnya. Jumlahnya. Alhamdulillah jadi muir jumlahnya. Ini periksa ini. Tambah hukum. Umroh misalkan. Yang Ya umroh sih enggak. Jumlahnya mutlak silakan. Minimalnya 2 kali. Jadi yang sekali diusahakan 2 kali. Karena dari umroh ke umroh, dari umroh ke halau mampu. Ya kalau kamu jangan dipaksa-paksa. Sekalian kilo mampu. Haji misalkan berapa jumlahnya? 1 kali atau 2 kali? Ada yang mengatakan 1 kali wajib, 2 kali sunnah. Mohon maaf saja belum tahu dalilnya yang sunnah ini. Karena apa? Karena Rasul sendiri itu 1 kali. Saya belum mendapat hadis atau informasi bahwa sahabat itu hajinya lebih dari 1 kali. Termasuk ini tadi. Padahal dekat tadi. Iya. Ya anak yatim, fakir miskin, zakatnya, ilmu orang macam-macam belum apa-apa, bolak-balik naik haji. Ini yang kurang pas itu. Kerabat-kerabat macam kebutuhan, tidak pernah peduli kepada fakir miskin, anak yatim. Pokoknya ditumpuk-tumpuk terus. Saudaranya sakit gak mau, kok bisa dapat gak? Maaf dek kebaci. Haji 7 kali. Itu. Saya kira kurang pas. Bahkan sampai tang-tang itu. Buat tambah. Iya. Kalau di sini nggak ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kalau ada ya jangan diadakan. Ya. Di caranya itu kita perhatikan Pak. Nah ini perlu kesabaran, ketelatenan, ketekunan. Tidak instan, bin salabim, tidak. Memakan waktu yang panjang, dulu zaman itu. Maka saya ini kalau ingat ini jelas sekali saya ini. Jelas apa bodohnya? Mengingat luasnya ilmu agama itu. Untung syariat telah menetapkan. Nah, idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Apabila aku merintah kepada kalian tentang agamanya, laksanakan sebatas kemampuan. Sholat misalkan, shollu kama ra'aitumuni usolli, langsung 1 hari, 2 hari, 3 hari selesai enggak? Yang tahu nyampe dalil dilaksanakan, yang belum tahu ya masih salah. Asalkan kebodohan itu masih dalam keadaan bodoh, bukan sengaja untuk bodoh selamanya. Kalau dulu itu Allah hanya menyampaikan, kan sudah saya kirim Rasul, kan sudah saya kirim kitab, kenapa kamu tidak memahaminya? Apalagi sekarang ini sudah ada HP. Dulu komputer sudah hebat, sekarang lebih canggih lagi. Tidak ada yang tidak bisa. Gampang. Ya cuma saya ini mungkin sedunia yang aku paling bodoh, gak ngerti HP sama sekali, gak pernah punya TV,
gak pernah baca koran. Dari Simai murni kalau ada apa-apa itu. Ya. Bagaimana caranya kita beribadah? Jangan asal ibadah. Ibadah itu yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Jika Allah gak ridho, gak mencintai, ya bukan ibadah. Ini kontrol 7 ini. Terus ibadah itu syaratnya ada 4 sahnya. 1, ikhlas karena Allah semata, terutama ibadah mahdhah. Yang kedua, ada dalilnya, ada perintahnya. Yang ketiga, tahu perintahnya. Yang keempat, dilaksanakan sebatas kemampuan. Ini tahu dulu. Untuk tahu ini tidak kita lenggang kangkung, tidak kita tidur-tiduran, harus ikhtiar berusaha. Ya sebisa-bisanya Pak, karena kita sudah tua begini seperti saya. Banyak kesibukan, mikir keluarga, mikir istri, mikir dan macam-macam. Tentunya dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Ya sudah, memang segitu waktu kita. Makanya yang muda-muda ini, yang belum mikir anak, belum mikir ini, semangatlah untuk menuntut ilmu. Sehingga ada istilah itu, belajar waktu kecil, laksana mengukir di atas batu. Belajar sudah tua, laksana mengukir di atas apa? Air. Apalagi saya Pak, ketika saya itu dulu kena penyakit operasi dulu itu ya, prostat itu segumpal ini tambahan di daging. Pak, jangan kaget ya, nanti sampai tuh otaknya terganggu. Jadi banyak lupanya Pak, betul. Saya dulu sudah bilang sama ustadznya ini, yuk kau lagi makin fudu, yang dokter engkau ke diri ya, langsung ke otak terganggu. Jadi jangan asal ikut-ikutan. Cepon yang Madura, Prabu Gedeng, kata orang Jawa, grup yuk, lata ikut-ikutan. Periksa dulu, ada enggak dalilnya, ada enggak perintahnya. Minimal sebodoh-bodohnya, yang penting ada perintahnya. Mungkin salah dalam pemahamannya, itulah minimalnya. Adapun bagi orang yang sudah mempunyai pengetahuan lebih, memeriksa apa syahid enggak hadisnya ini. Dan jangan fanatik. Fanatik itu adalah terlalu berlebihan menyanjung sang kiai, sang ustadz, sang ulama, sehingga tanpa reserve, seolah-olah ustadznya itu tidak pernah salah. Ini buktinya ini orang hebat bagaimana yang ngarang ini, bukan orang sembarangan ini. Ya tetap ada salahnya. Jadi ibadah itu tunggu beratnya dulu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran agar kita itu bisa merenungkan bahayanya bid'ah. Jadi pada zaman sahabat, saking semangatnya beribadah kepada Allah, sampai-sampai Rasulullah disuruh mengarang sendiri. Rasulullah disuruh mengarang sendiri. Ini ada di surat Al-A'raf, Pak. Sebentar. Ya tadi suka lupa tuh. Nah, ayat 203. Kalau ada ayat hikayat seperti ini,
perlu kita renungkan dengan sedalam-dalamnya. Kalau perintah langsung diamalkan. Tapi kalau ada ayat kisah semacam ini, ada apa dengan ayat ini? Kita harus menanggapinya dengan sungguh-sungguh, mencermatinya dengan sungguh-sungguh. Kenapa kok ada ayat seperti ini? Apa fungsinya? Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Jadi Allah memberikan gambaran atau pelajaran betapa semangatnya ketika itu para sahabat untuk beribadah tanpa dalil. Sudah ada, ini sahabat yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. La yajtami ummati ala dhalalah. Tidak akan sepakat umatku di atas kesesatan. Ayat 203 Surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin, dan apabila tidak datang pada mereka satu ayat, lo sabar, cak turun. Saking semangatnya ini, bukan saking malesnya di dalam beribadah. Qalu, mereka berkata, laula ijtabaitaha. Ya Rasulullah, ya kalau nggak ada ayat sampai ngarang, nah apa Nabi kan? Nanti akan saya amalkan. Yuk. Sudah ada Pak Bu. Buka terjemahnya biar jelas. Yang punya terjemahnya ini. Ya, teksnya begini. Dan idza apabila lam tidak datang pada mereka sahabat bi ayatin, pada sebuah ayat yang tentunya itu mengandung hukum. Ayatun muhkamatun. Qalu, mereka berkata. Teksnya, konteksnya minta kepada Rasulullah agar Rasulullah supaya mengarang, menciptakan sendiri. Cuma isinya nggak tahu ini apa yang diminta. Secara global para sahabat itu minta agar Rasulullah itu menciptakan suatu syariat baru. Ya kalau ayat gak ada, Nabi ya bikin sendiri aja. Nabi gak apa-apa, nanti saya amalkan. Apa kata Rasulullah? Langsung disambung ayatnya. Kul, katakan Muhammad. Jawab Muhammad, kasih keterangan Muhammad, innama attabi'u ma yuha ilayya. Enggak. Innama itu harf wasrin atau kafah mafufah, terbatas. Hanya. Kalau inna sesungguhnya, kalau innama hanya, cuma, enggak, cuma, hanya, attabi'u, saya mengikuti apa-apa yuha yang diwahyukan ilayya kepadaku mirrabbi, dari Tuhanku. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Rasul tentunya lebih gampang kan? Itu mempunyai kapasitas sebetulnya. Karena pilihannya Allah sendiri. Itu gak berani menciptakan syariat baru, mengada-ngada, merubah, menambah. Enggak. Bagaimana dengan kita semua termasuk saya? Sama, enggak. Enggak. Kalau enggak ada ayatnya, kalau enggak ada hadisnya yang sahih, enggak. Tidak saya amalkan. Itu ciptaan manusia yang tidak punya wewenang, tidak punya kapasitas. Ulama bagaimanapun enggak punya kapasitas, kecuali ijtihad. Yang kita diharapkan suatu perkara yang perlu pada hukum atau perlu pada pengamalan, sehingga ulama yang punya ilmu berijtihad, jangan orang bodoh. Minimal itu tahu asbabun nuzul, tahu nahwu, mengenal hadis sahih dan dhaif. Kalau nggak tahu apa-apa, jadi takut salah nanti. Orang bodoh sama sekali
Sehingga poinnya, kalau menurut saya, kalau pendapat saya begini, tapi dikuatkan. Kalau pendapat itu tidak kuat. Ijtihad saja ini kalau berlawanan tidak saling menggugurkan. Al-ijtihadu la yanqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak boleh dilawan dengan ijtihad. Tapi ar-ra'yu yunqadu bin nas, pendapat gugur dengan nas. Kalau nasnya ada, pendapatnya gugur. Kecuali pendapat nggak ada, nas nggak ada. Renungkan baik-baik ayat ini. Ini setelah jelas kepada kita sekalian bahwa kita amat dilarang beribadah tanpa dalil. Karena ibadah tanpa dalil itu adalah gampang, mudah, langsung jadi, tinggal nyontoh. Hadza basair, inilah basair, penelitian atau pandangan mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Ini dari Tuhan kalian. Hadza basair, untuk mengkanter, menyaring mana yang hak dan mana yang batil, mana ibadah yang datangnya dari samawi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mana yang datangnya dari arti, dari bumi, bukan dari langit, diciptakan oleh manusia. Sehingga dakwah itu tidak cukup dengan dalil. Iqamatul hujjah, iqamatul dalil, iqamatul basirah. Basirah ini penjabaran, penjelasan, sehingga menjadi detail, sehingga menjadi jelas. Diperlu basirah. Nah, basirah ini kadang-kadang sering terjadi masalah. Kalau sudah sampai basirah, banyak di antara kita menerangkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hujahnya, ini dalilnya, basirahnya gak tahu. Sehingga mereka itu sekalipun mendengar man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya tetap mereka itu tidak lepas, tidak jauh, masih berada di dalam kubangan bid'ah. Karena tidak ada basirahnya. Coba basirahnya terangkan, ini loh bid'ahnya. Semua orang bisa baca Quran itu. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik kalau menghendaki. Tapi syiriknya tidak dijelaskan, ya tetap syirik saja. Sehingga kaidahnya araftu syarra la li syarri. Saya harus belajar kejelekan, tapi bukan untuk belajar untuk melakukan kejelekan. Wa man lam yarif syarra minan nas yaqau fi. Siapa saja yang tidak tahu kejelekan, orang itu pasti jatuh dalam kejelekan. Tahu kita ini kalau jeglongan, tahu jeglongan itu bahaya. Tapi di suatu jalan raya kita nggak tahu bahwa di situ ada jeglongan, ya pasti kejeglong. Padahal tahu kalau jeglongan itu, kubangan itu membahayakan kita sepeda motor, tapi nggak tahu bahwa di situ ada kubangan. Sama dengan itu. Karena basirahnya ini yang tidak sampai, atau dipelintir, atau dimanipulasi, atau direkayasa, atau ditaktil, tidak diberlakukan. Ya mungkin takut kehilangan murid, mungkin takut kehilangan teman, mungkin takut kehilangan amplop, mungkin takut kehilangan hadiah, takut kehilangan pamor, takut kehilangan wibawa, takut kehilangan power, takut kehilangan karismatik. Sehingga
Agama itu disimpan-simpan, maka terjadi talbis, campur aduk, orang makin bingung. Kalau ditanya berkilah, bersilat lidah, sudah enak-enakan. Saya atas nama Sohibul Musibah matur selangkong si banyak dek para bapak, para teretan, para sepuh, si ampun apa yang pertolongan dek kasih fulan mulai dari sakit epon kantos wafat-epon kantos pun malam manter Allah subhanahu wa ta'ala apa dengan genjeran setade epon kedua kali epon dan gula atas nama sebelum musibah makin malam tak langkong soleng kina mau tahlil. Nanti pada orang ahli sunnah ini loh kok begitu? Oh nggak apa-apa kan bukan saya yang tahlilan. Ini lebih berbahaya daripada orang yang bodoh. Kan ini yang berkata kiai ulama. Orang awam berpendapat andaikan itu salah, gak mungkin. Mungkin apa ya? Mungkin mau. Gak mungkin salah. Mungkin ngomong dah. Enak-enakan. Nah itu loh si Fanto nggak payu di misalnya karena itu nggak kenapa nggak mau itu. Meneknya belum poron, meneknya belum poron itu. Gak dosa, nggak dosa saya. Kenapa? Karena saya nggak yakin. Wala ta'awanu apa? Wala ta'awanu alal taqwa. Wala ta'awanu alal udwan. Kita menolong dalam perbuatan dosa nggak boleh. Harus berok, cuci tangan, lepas diri, jangan partisipasi, jangan kompromi dengan kebatilan. Yang sebetulnya itu kulil haqqa walau kana murrun kok malah ditahwid ini, disembunyikan. Minimal munafik. Kenapa kok munafik? Ketika ceramah sama grupnya ini lantang dia itu, bid'ah itu. Tapi ketika mereka kumpul mereka, enggak apa-apa. Hilaf. Terpaksa. Kenapa terpaksa? Masih banyak kok. Tukang-tukangnya kok terpaksa. Kecuali ada lagi. Tak ada boleh, mereka monggo lah. Nah ini masih banyak. Grupnya sini masih banyak di situ. Inilah bid'ah itu berbahaya Pak. Dosa nomor 2 setelah syirik. Karena paling diselingi setan bid'ah itu daripada maksiat. Terus dulu hadza basya'il min rabbikum wa hudan wa rahmah liqaumin kepada kaum yu'minun yang beriman. Ingat 203 surat Al-A'raf Allah menceritakan dengan wahyunya ini yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita. Tidak boleh kita melakukan ibadah yang tanpa dalil, tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tanpa ada hadisnya, ada sunnahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjutkan kitabnya. Kaifa na'budullah, bagaimana kami beribadah kepada Allah? Jawabnya adalah kama amaronallahu, kama sebagaimana apa yang amaru telah merintahna pada kami Allahu Allah, dan telah merintah Rasuluhu utusannya Allah. Itulah cara beribadah. Bukan kata kiai, bukan kata organisasi A, lembaga B. Untuk mengetahui ini perlu waktu kita untuk menuntut ilmu, mengaji, duduk bermajelis ilmu bersama orang alim. Syukur-syukur yang memimpin itu, yang ngaji, memberi pengajian itu alamah, banyak ilmunya dan ilmunya. Kalau gak ada lagi,
Dulu itu saya mengharap-harap. Saya sudah bilang sama ustadznya ini, Yud, engkau ngebis sundar ya, laksana orang berperang tapi nggak punya pedang. Atau saya ini tangan puntung megang bendera dikempit. Nanti kamu saja di depan. Kamu tak sekolahkan, kamu tak kuliahkan, kamu tak pondokkan. Nanti kamu bikin pondok. Karena saya gak punya kemampuan. Berhubung ada lagi ketika itu, ya saya pada masa itu. Nah sekarang sudah banyak mubaliknya, banyak kiainya. Sekalipun nggak saya, ya nggak apa-apa. Saya sudah bilang, tidak harus saya besok. Kibarkan bendera Ahlussunnah wal Jamaah di sini. Lakukanlah ud'u ila rabbika, ila sabil rabbika bil hikmah. Jangan biarkan mereka itu tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kebid'ahan, tenggelam dalam kesyirikan. Entas mereka itu tentunya keluarga dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kakak, adik, mbah, bapak, paman, tak bisa, ya silakan, nggak bisa. Kita hanya fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi ibadah itu bagaimana caranya tadi ini? Bagaimana pemerintah? Jadi kalau ide sebagaimana yang lalu saya sampaikan itu, al aslu fil ibadati butlan, ibadah itu adalah batal sehingga ada dalil, ya. Berdasarkan surat Muhammad ayat yang ke 33, Muhammad itu 48 kalau nggak salah ya, 47 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, nih orang beriman dipanggil, bukan munafik, bukan orang kafir. Khusus orang beriman, kita ini yang dipanggil. Ada apa dipanggil ini? Kita dipanggil oleh Allah. Ayat berapa tak? Ayat 33 ini. 33. Berdin kentut. Yang sudah kembali kepada kitabnya kok. Bingung matiin HP gitu. Kembali ke kitabnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah. Tidak cukup tatok, tidak cukup. Enggak cukup, iya. Ini taat Allah, atiu, taatkan kepada Allah, wa atiur rasulah, taatkan kepada Rasul. Plus wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu semua membatalkan amal kalian. Jadi kalau begitu jelas bahwa amal itu ada batalnya. Ya mungkin kena riya, ya mungkin kena bid'ah, mungkin kena syirik dan lain-lain. Atau gak mampu dimampu-mampukan. Misalkan pada orang yang hajian, tordus lo penyompeng, keselo andi ngelak saya wudu. Nah, dia perlu luruskan itu, batal itu, salabak saran di otak, oleh ganjaran. Sudah Pak, kalau kita tidak hati-hati itu. Dan kadang, masya Allah, subhanallah, satu kampung yang haji 5 atau 10 orang, masing-masing gula 2 kilo. Jadi harus kita berusia bergula 20 kilo. Setelah itu dibanding-bandingkan, oleh apa tidak diseru? Ada kunci mari berapa kodung regena. Bagi dia. Pria. Aduh hebat. Rusak batal. Batal. Ini bahaya itu. Jadi saya harapkan nanti kalau suruh kita ini umroh atau haji, ya kalau bisa jangan nerima, karena sudah cukup. Ya. Sudah cukup itu.
ada itu. Diterima, engke selangkong ke bawah tambah ya. Saya ditolak, Pak. Andaikan saya nerima, ya mungkin dimakan 5 bulan ya lebih mungkin. Ya, karena kita sudah mampu masalahnya itu. Ya, di situ. Ini salah itu. Batal taatnya, tapi membatalkan amalnya. Yang memberi apa yang menerima? Apanya? Ya sekedar sama kalau kau mau gitu. Ya mungkin karena bodohnya mungkin barangkali saya ada ampun, tapi saya tahu begini ya jangan. Ya, tapi kalau yang maksa itu ya misalnya itu ya ada maksa itu ada. Nah, teh bengatokar daruro diterima bikoreng deh. Ada yang maksa itu. Kok kerja anu. Ya terima ya. Itu bikoreng juga. Kalau kandung niat lo nerima berarti. Ini hukum rukso, hukum musyakot, bukan hukum azimah. Hukum ada 2, ada azimah, ada rukso, ada musyakot. Jadi kalau bahaya atau mengancam, nanti hukum berubah. Kok ide muncul. Al hukmu la tungkaru, tidak dapat dipungkiri. Bitaghyiril ahkam, dengan perubahan hukum. Tidak dapat dipungkiri. Disebabkan situasi dan kondisi, atau darul darul fasadi muqaddamul ajal bil masolih, menghindar dari bahaya didahulukan daripada ngambil manfaat. Nek darul ada syaratnya, orang tertentu, waktu tertentu, sebab tertentu, keadaan tertentu, laksanakan sebatas keperluan, itu darurat. Saya datang ke adik saya tahlilan ya, yujud oleh Rok Noro, kahin oleh Rok Noro ya. Karena darurat saya ini. Karena saya punya adik 1 ya, yang menjamin saya, yang merawat saya. Nanti gara-gara itu gak mau kepada saya, susah saya nggak punya anak, gak punya istri. Cepat beristri. Nanti siapa kalau saya sakit ini? Ya datang saya, tapi saya tunjukkan tidak sepenuhnya. Datang telat, kira lobar lemole kan. Kalau mau ngomongan letak noro asik. Itu bagian dari pengingkaran. Iya. Itu. Nah. Kok kadek ya beracara deh. Cara apa? Saya bela jam ketedung tak acara. Nah, ini. Tim Mamat kemarin tuh Wilah Dirmat. Kenapa? Karena bebeknya memang mengadakan, tapi nanti lainnya gak boleh tak? Terpaksa. Jadi anak yatimnya itu. Tunawisma. Gak punya rumah, gak punya bapak. Ibunya ya jualan seperti itu, sehingga didukung oleh paman-pamannya. Nah, sudah hadir, tapi tunjukkan. Datang telat, pulang duluan. Kalau perlu jangan duduk asik sama kiainya, menjauh saja. Teng peteng, pas lemole nyeliot nih. Ya begitulah. Jadi ada, jangan langsung sorry misalkan ya, tahu-tahu ikut gini. Jangan dituduh. Wah, bukan ahli sunnah itu, ahli bid'ah itu, hizbiyun itu. Nanti dulu. Barangkali itu beliau ini kepepet atau terpaksa, nanti dulu. Jangan tergesa-gesa dituduh yang begitu. Tapi kalau sudah terbiasa, nah ya terbiasa sudah. Dan jangan dikaburkan. Nanti. Jaluk molodan dia. Lu media kengengain kelahiran Nabi. Bener molod bener lo molodan dia. Lu berkebulin dah. Ya kengeng lahir Nabi, wah bingung ya enggak? Pas ngomong saya ini, tamat dia payatnya kalau begitu. Bener gedor dia, apa poho? Ngejecek, ingin foto. Lain lah. Sebetulnya tahu dia itu. Coba cari Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Dasarnya apa mereka itu? Kompak. Ya sudah, secara kompak kok.
Masyarakat kompak kan sudah nabrak surat Al-An'am 116. Jangan kamu mengikuti kebanyakan orang. Jadi lengkap Pak Al-Quran itu. Kalau kita itu tadabbur betul dan ikhlas mencari kebenaran, insya Allah kebenaran itu akan kita dapati, akan kita lihat. Asal kita tidak fanatik. Ya itulah yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan kepada kita semua, terutama kepada kami sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.